Saya tidak melarang dan tidak mengkritisi ya yang kalau pagi-pagi itu menyebut nama Tuhan, bikin bising tetangga. Lah ini nyata, semestinya kita itu mawas diri untuk mencapai kepada ketuhanan atau sebutan kita menyebut Tuhan bisa sampai ya, bukan sebutan tapi menyebut Tuhan bisa sampai. Niscaya itu adalah sebutan bil kolbi atau dalam renung hati yang paling dalam sesuai dengan nurani kita. Tidak perlu suaranya itu keras-keras pakai toa bikin bising tangga. Menurut saya kaum kapitayan, kalau menurut yang lainnya pokok saja lah, inilah yang membesarkan syariat. Tapi uluk salam yo atur bagyo wis uga nusantara. Hong wilahing jati nuhuni hajat-hajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya selalu melantunkan uluk salam Nusantara ya. Om wilahing jati nukuni hajat-hajat leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Secara bacaan atau tajwid itu kalau om mesti panjang, tidak boleh om wilahing jati, nggak boleh. Semestinya om wilahing jati, karena artinya adalah dari hono sampai dengan ngadep ngarsaning Gusti. Kita selalu bertongkat ketuhanan yang Maha Esa atau bertongkat tauhid, lalu menjunjung tinggi atas kemuliaan manusia dengan tidak ada niat jahat sedikit pun, dengan tidak ada asas praduga apapun kepada sesama. Artinya kita mesti menganggap setiap manusia itu adalah berjiwa yang wicaksono. Mengapa kita mesti menganggap manusia berjiwa wicaksono? Karena setiap manusia itu kedunungan sukma. Manusia pada normalnya manusia, artinya kalau istilah Pak Kiai tidak majnun atau tidak gangguan jiwa kalau istilah umum, atau tidak sakit ingatan kalau istilah halusnya. Jadi orang mengatakan kepada orang itu bahwasanya orang gila saja itu termasuk tidak sopan kepada kehidupan seluruhnya, termasuk kehidupan manusia, di mana di situ manusia pada posisi normalnya tentu kedunungan sukma, kedunungan nyawa, kedunungan roh, atau ketempatan ketiganya ini nyawa. Nyawa itu yang secara umum hanya menempat di tumbuhan, saya sering menyampaikan. Kalau roh itu menempat di binatang, jadi binatang itu pasti kedunungan roh dan kedunungan nyawa. Namun kalau manusia ya kedunungan nyawa, kedunungan roh, dan juga kedunungan sukma. Nah, sukma inilah yang menjadikan atau sebagai penyebab kita bisa imbal wacono atau berkata-kata dan bisa menyebut nama Tuhan. Artinya di muka bumi ini yang bisa menyebut nama Tuhan itu hanyalah makhluk yang bernama manusia dalam posisi normalnya. Dalam posisi normal yang saya maksud itu posisi yang tidak majnun, posisi akal sehat, posisi yang tidak sakit ingatan atau tidak gila. Nah, saya akan menyampaikan bahwasanya sebutan atas Tuhan yang Maha Esa dari masing-masing suku bangsa tentu berbeda. Sekali lagi, sebutan Tuhan yang Maha Esa dari masing-masing suku bangsa atas perbedaan bahasanya dan lalu atas perbedaan budayanya tentu akan membentuk yang berbeda dalam menyebut nama Tuhan. Umpamanya, kalau orang Islam menyebut Allah, kalau orang Kristen mungkin Allah, kalau yang lain mungkin lain lagi. Lah, saya akan mengutarakan kaum kapitayan Jawa khususnya dan mungkin Nusantara pada umumnya dalam menyebut nama Tuhan yang Maha Esa. Sekali lagi, kaum kapitayan menyebut Tuhan itu apa? Yang pada umumnya saya mengatakan bahwa sebutan kaum kapitayan Nusantara ini, khususnya Jawa, menyebut Tuhan yang Maha Esa itu adalah Sang Hyang Toyo. Sang Hyang Toyo, bukan Sang Hyang Toya. Berbeda dengan Toya. Kalau Toya itu cenderung kepada air, ya. Namun kalau Toyo berbeda lagi. Nah, Toyo ini tentunya berawal dari air, maksudnya itu adalah kompleks. Setiap manusia itu bisa terwujud
raga kita itu adalah dari air. Air kalau yang mengatakan itu ya air mani gitu aja lah secara terang-terangan, itu air mani atau sari-sari padi daripada air itu yang tercipta karena kodratullah, lalu terbentuklah air manila. Inilah mengapa disebut Sang Hyang Toyo. Namun toyo di sini adalah lebih kompleks. Seperti juga lebih kompleks yang saya maksud tabe uluk salam mulia itu dengan mohon maaf yang semaaf-maafnya, dengan tidak ada niat jahat sedikit pun. Ini kan kompleks lah. Sang Hyang Toyo sebutan ini adalah sangat kompleks. Nah, apa maksud dan tujuannya? Mengapa menyebut Sang Hyang Toyo? Asal usule manungsa itu dari banyu setetes. Banyu setetes ya membentuk embrio. Embrio apa? Embrio ya raga kita, atau terbentuklah janin. Dari miliaran sel saja yang jadi cuma satu. Ya, yang jadi itu cuma satu lah. Saya akan menguraikan bahwasanya Sang Hyang Toyo yang dimaksud ini adalah lebih kompleks, berawal dari sari padi air yang tidak perlu saya sebutkan, namun kita tentunya telah memahami sari padi air kedua orang tua kita, bapak dan ibu kita, dan mohon maaf ya taruhlah dengan cara-cara yang ngeligo. Ngeligo ini adalah lepas baju ya, lepas baju lalu bersanggomo atau berhubungan badan dan lalu mengeluarkan tirto nirmolo. Nah, ini nirmolo inilah yang menjadikan janin pada kita. Nah, Sang Hyang Toyo yang termaksud secara umum adalah tan keno kinoyo opo wae. Bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu tidak bisa dibayangkan seperti apa, sehingga saya mengatakan di sini bahwasanya sesungguhnya Tuhan itu tidak perlu sebutan. Ya, bukan berarti saya menyalahkan yang menyebut nama Allah itu enggak. Namun Tuhan itu perlu disebut. Tuhan itu tidak perlu sebutan, mau disebut A, mau disebut B, mau disebut C, ya. Namun Tuhan itu perlu sebut, perlu disebut. Nah, cara menyebut tidak harus dengan suara. Sekali lagi, menyebut Tuhan dengan suara tidak mungkin, atau bahkan belum tentu, atau bahkan tidak mungkin yang saya maksud akan sampai kepada Tuhan. Nah, sebut nama Tuhan itu tentunya dengan hati, ya, murninya hati, ketulusan, dan lalu tindakan yang nyata, ya. Tindakan nyata yang saya maksud artinya kalau Tuhan suka kepada orang yang berdikir, yang lakonana dikir. Tuhan mencintai kaum yang berpuasa, ya kita melakoni berpuasa. Tuhan suka kepada orang yang beramal, tentunya kita melakoni amal. Jangan hanya amal di suara. Lah, ini yang saya amati saat ini, ya mungkin termasuk saya, banyak cerita, banyak rencana, namun tidak melaksanakan, mana mungkin akan sampai kepada ketuhanan yang sejati. Sekali lagi, mana mungkin akan bisa mencapai ketauhidan atau ketuhanan yang sesungguhnya. Artinya Tuhan tidak mungkin akan memandang kita manakala kita dalam menyebut nama Tuhan itu setengah hati menyebut nama Tuhan semestinya secara sungguh-sungguh dan dilakoni. Apa rujukan dari para yang pernah melakukan pendekatan kepada Tuhan, yaitu diantaranya laku tapa broto, ya. Laku tapa broto kalau istilah Jawa, kalau istilah sana mungkin adalah puasa, mungkin lagi adalah beribadah, kalau Jawa adalah topo broto, dan lalu melakoni darmaning wajib, ya. Darmaning wajib dengan ibadah perbedaannya walau serupa namun tidak sama. Kalau darmaning wajib itu ya melakoni kebaikan itu atas dasar kewajiban, bukan atas dasar yang lain. Namun kalau ibadah mungkin perbedaannya, ya, kalau kita rasakan dalam nurani kita, peribadatan kita seolah-olah itu ada nada sok tinggi, sok pinter, sok dan sebagainya, sehingga kalau ibadah itu kelihatannya kurang lepas, kurang tulus dalam peribadatannya. Lah, kali ini saya menyampaikan bahwasanya saya meyakini sebutan Sang Hyang Toyo itu adalah tidak bisa dibayangkan Tuhan itu seperti apa, dan Tuhan tidak perlu sebutan, namun perlu disebut. Ya, sekali lagi, Tuhan tidak perlu sebutan, namun Tuhan perlu disebut, dan bahkan wajib disebut, baik secara lisan maupun bil kolbi kalau istilah Pak Kiai, atau dalam kalbu. Dan untuk bisa menyentuh kepada ketuhanan yang sejati, saya meyakini adalah
bikolbi atau di dalam renung hati yang paling dalam, lalu dengan laku tapa brata, berlapar-lapar dan dahaga, dan disitulah menyebut nama Tuhan, niscaya akan sampai kepada Tuhan. Jadi saya tidak melarang dan tidak mengkritisi ya, yang kalau pagi-pagi itu menyebut nama Tuhan, bikin bising tetangga, lah ini nyata. Semestinya kita itu mawas diri untuk mencapai kepada ketuhanan, atau sebutan kita menyebut Tuhan bisa sampai ya, bukan sebutan tapi menyebut Tuhan bisa sampai, niscaya itu adalah sebutan bil kolbi atau dalam renung hati yang paling dalam sesuai dengan nurani kita. Tidak perlu suaranya itu keras-keras pakai toa bikin bising tangga. Menurut saya kaum kapitayan, kalau menurut yang lainnya pokok saja lah. Inilah yang membesarkan syariat. Jadi saya kali ini menyampaikan bahwasanya Sang Hyang Toyo itu Tuhan tidak bisa dibayangkan seperti apa wujudnya ya, lalu tempatnya di mana dan sebagainya. Yang jelas meyakini bahwa Tuhan itu ada, dan lalu kita wajib menyebut ya, bukan hanya kita perlu menyebut, tapi menurut saya wajib menyebut. Lah inilah mungkin yang namanya sembahyang sejati. Saya tidak mengatakan sholat ya, mungkin nanti akan berbenturan. Sembahyang yang sejati itu ya menyebut nama Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya sampai dengan terdengar oleh Tuhan, dan kita bisa menerima bisikan atau petunjuk yang seasli-aslinya, tidak hanya sekedar suara dan rencana. Sekali lagi saya tidak menyinggung pihak A, pihak B, namun saya mengatakan bahwasanya Tuhan itu tidak perlu sebutan, namun Tuhan itu perlu disebut. Dan Sang Hyang Toyo itu adalah tidak bisa dibayangkan Tuhan seperti apa, yang penting tidak disebut laksana makhluknya. Umpamanya Tuhan itu ya kayak godong pisang, umpamanya Tuhan itu ya kayak ikan atau bahkan kayak yang lain lah. Yang penting menyebut Tuhan itu, sebutan Tuhan itu tidak menyebut sesuai dengan ciptaannya. Jadi kemungkinan saya meyakini itu lebih sempurna manakala Sang Hyang Toyo itu adalah kita menyebut Sang Hyang Toyo ya. Sang Hyang Toyo dalam benakati artinya tidak bisa dibayangkan seperti apa, yang jelas meyakini Tuhan itu ada, dan kita berawal dari, mohon maaf, air saripati Bapak Ibu, dan kita tidak boleh menyebutkan siapa ya Tuhannya, namun kita perlu menyebut bahwasanya sing gawe urip itu ada. Dan saya meyakini bahwasanya kalau saya mendekat kepadanya, dia pasti akan mendengar. Kalaupun ada yang menamakan Tuhan ini A, B, C, kalau kaum kapitayan ya tidak ada sebutan Tuhan, cukup dengan Sang Hyang Toyo. Saya rasa demikian. Terima kasih.